Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana dialog, pengantar dialog kita pada pagi hari ini ya, Andi Kumala. Persiapan Indonesia jelang menghadapi Bahrain besok. Ini kok kayaknya agak plot twist ya kemarin ketika lawan Australia. Patrick Kluivert tampil ataupun begitu menggebu-gebu, begitu percaya diri bisa memetik kemenangan. Tapi kok yang sekarang kayaknya agak pesimis, melembek. Pesimis sih nggak melembek kayaknya nih. Ada apa? Ada drama apa yang coba dimainkan oleh Patrick Kluivert? Kita akan coba bahas di dialog kita pada pagi hari ini. Ada siapa aja nih narasumbernya, Andi Kumala? Ya, sudah ada Bang Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Gita. Pagi, Philip. Kemudian juga ada Bang Effendi Ghazali, pemerhati sepak bola. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Philip. Selamat pagi, Oh, Prof. ini yang kemarin nonton langsung di Australia. Iya. Banyak yang nonton langsung 10 ribuan. Ada juga ini melalui sambungan Zoom, nanti ada Rico Ceper ya, selaku pemerhati sepak bola. Tapi sebelum ke Ceper, kita ke Bang Ege dulu. Bang Ege, kalau kita lihat Patrick Kluivert seolah sedikit melembek begitu ya, artinya justru lebih agak sulit begitu menghadapi Bahrain. Apa yang coba dimainkan oleh seorang Patrick Kluivert? Kalau saya selalu pagi ini khusus membawa kabar gembira dan nanti kabar pengimbangnya gitu. Bukan kabar Kabar angin baik yang dulu ya. Kabar pengimbangnya tentu tadi ya. Ya. Habis kalah 1-5 langsung mengatakan Bahrain bukan lawan yang mudah. Ya. Kita langsung makin galau tuh. Ini begitu. Iya. Tapi kemarin sudah mulai ada kata-kata optimis dari Patrick Kluivert dan di samping Pak Ketua Umum yang langsung ikut datang membesarkan hati, juga ada Pak Sumardi loh ya, yang kelihatannya tampil dengan sangat semangat. Sabarlah dulu, berikan kepercayaan. Samalah, berikan kepercayaan sekali dua kali itu. Jadi saya coba imbangi ya, Anda mau kabar yang gembira atau kabar yang imbang-imbang saja gitu. Tapi kalau kemudian komunikasinya, pola komunikasi apa yang coba dipakai oleh Patrick Kluivert? Karena kan kalau di bola kan gocek-gocek sana sini kan udah biasa begitu. Nah, pengamat pemerhati harusnya nggak boleh datang ke hotel atlet, nggak boleh datang ke locker room ya, mencoba memperhatikan secara jernih dari luar. Tapi mungkin dalam pertandingan yang akan datang, saya rasa Patrick Kluivert harus banyak berdiskusi dengan timnya dia, khususnya nama Alex Pastoor menjadi penting. Dan Karena sebetulnya ya. Alex Pastoor itu sudah merencanakan ke Australia itu menggunakan pendekatan yang kurang lebih sama seperti Sintayong ya. Pada waktu itu niatnya demikian. Apa pendekatan apa? Iya, lebih banyak bertahan. Bertahan gaya Italia ya. Apa itu? Tidak seperti Patrick Kluivert yang kita hadapi itu langsung sejak menit pertama loh. Walaupun memang itu eksplosif dan menyenangkan Cara pada nonton awal. langsung enak tuh ya. Waktu menit keempat J.I.J saja sudah bisa heading dan itu kalau bukan Matt Ryan yang tampil bagus sekali ya, itu sudah ada 1-0. Lalu ada penalti Kevin Dix yang sekali lagi rekornya 11-1, tapi itu bukan harinya dia ya. Jadi satunya di situ ya. Tambah dua aja. Tambah dua, tapi 11-1 kan di liganya dia gitu. Padahal Tom Haye sudah pegang bola loh. Iya kan? Waktu itu kita pikir Tom Haye nih, tapi bukan Kevin. Jadi balik ke pertanyaan tadi, Philip, saya rasa Patrick Kluivert harus mulai banyak berdiskusi, khususnya dengan Alex Pastoor, dan kemudian barangkali ya akan mulai lagi dengan mencoba menyesuaikan. Mungkin kita nanti 4-3-1-2 kurang lebih ya. Nah, hampir seperti itu. Oke, Bang, kita gimana pendapatnya? Apakah memang Alex Pastoor ini sebenarnya yang harusnya jadi pelatih ya, bukan asisten? Enggak juga sih. Kadang-kadang kan gini, kalau kita bicara di sisa squadnya pelatih itu, biasanya kan pelatih utama, contohnya dia bukan saja menjadi pelatih utama, tapi juga bagaimana menjadi manajerial, artinya segala macam pernik-pernik di luar kepelatihan dia yang urus. Tapi biasanya data dan segala macam statistik dan macam itu kan asisten yang sangat luar biasa. Memang asistennya dalam tanda kutip harus lebih pintar sedikit dari pelatihnya. Jadi ya rasa-rasanya Alex Pastoor pantas di situ. Cuman masalahnya apakah mereka berkomunikasi dan si pelatih utama mau mendengar atau tidak itu kan. Karena Alex Pastoor sudah jauh-jauh hari bilang, saya tidak peduli dengan permainan, yang penting kita mendapatkan 3 poin. 3 poin. Dan saya bisa bertahan dengan 9 pemain dengan 1 penyerang asal kita dapatkan 3 poin. Tapi kemarin waktu line up pertama dikeluarkan agak kaget 2 center back. Dan bukan tidak ada Rizky Ridho di sana. Kan kalau kita bicara J.I.Z ini kan
sudah terbiasa dengan Rizky Ridho Ya, ya. Tidak pasangannya. Itu ya. Iya, tidak terbiasa Adek dengan abang ya? tidak terbiasa dengan Messi Hilger, sama-sama dari Belanda, Ya, sama-sama betul. keluaran sekolah sepak bola di sana. Cuma kan persoalannya apakah mereka saling mendengarkan, itu Ya, saja. ya, ya. Ego masing-masing kan kadang-kadang suka bicara dan itu terlihat di lapangan. Gol kedua tuh jarak mereka sangat jauh. Ya. Kevin Dix juga bahkan jauh sekali. Calvin Verdong bahkan tidak ada di tempat. Jadi gambaran-gambaran kayak gitu. Kan kita 3 kali lah lawan China di babak pertama kan kita dianggap salah strategi waktu Ya, itu kan kita berantakan, tapi kan diperbaiki di babak kedua dengan permainan yang mencoba bagus, kita dapat 1 gol. Lawan Jepang 30 menit kan kita coba ngelayanin kan, Ya. berantakan Ya, juga. Jadi memang tim ini adalah kemampuannya adalah bertahan, ya, defense counter itu yang tidak dilakukan kemarin. Dan kalau dikatakan bahwa kendala bahasa udah kelar, nggak ada kendala bahasa, tapi kendala pertahanan kemarin jadinya. Berarti ini Kendala bahasa pertahanan betul. Tapi kan kalau kita kemarin juga melihat bagaimana peran dari Alex Pastor kayak agak sedikit lebih dominan dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Iya, Seperti mau apa nggak mau dia harus melakukan itu ya. Cuman saya ingat jadi yang dikatakan oleh Federasi Sepak Bola Curaçao tuh di situsnya waktu Kluivert baru pertama kali Iya, di megang sini. Curaçao ya. Dia bilang bahwa ini pelatih yang bagus dalam rekrutmen. Oke. Artinya semua pemain-pemain karena dia panutan mereka dulu mau dijadikan warga negara Curaçao saat itu. Tapi pada saat plan A di lapangan tidak jalan, dia tuh nggak punya plan B untuk bisa melakukan perbaikan. Nah ini yang saya pikir nggak mau bandingin sama pelatih terdahulu. Tapi kan kalau kita bicara Sintayong, dia kadang-kadang punya plan B. Sehingga yang tadinya sulit jadi bisa mendekati untuk mencatatkan kemenangan. Seperti contohnya melawan Arab Saudi lah kayak gitu. Baik, kita juga sudah terhubung dengan Rico Ceper nih sebagai pemerhati. Sebenarnya saya agak nggak setuju pemerhati karena Rico Ceper ini salah satu mantan pemain di era Orde Lama ya kalau nggak salah ya. sebagai apa nih? Pemerhati dan pemain. Sebagai Pemerhati dan pemain. Oke, Bang Ceper gimana mungkin tanggapannya dong sebagai pencinta sepak bola melihat hasil kemarin persiapan lawan Bahrain Iya. seperti apa gini kira-kira? Iya, kalau itu sependapat juga dengan apa yang dikatakan Mas Gita, juga ada Bang Effendi Ghazali ya. Selamat pagi, Bang. Ya kecewa pastilah. Harapan. Kalau saya pribadi jujur ketika ditanya teman-teman, ada beberapa media, saya memang saya kebetulan siaran di radio juga. Saya sempat di celah-celah itu. Ada yang mengatakan versi, wah ini jangan-jangan versi Toel kedua katanya gitu. Kenapa? Padahal baik-baik aja saya bilang bahwa ini hasil draw besok hasil draw aja udah maksimal. Draw aja udah maksimal. Nggak kalah banyak udah bagus dan kejadian. Nah, tapi kan kita Ya, juga halo? butuh poin ya, Ceper ya, untuk pertandingan besok menghadapi Bahrain gimana kira-kira? Kalau peluang menghadapi Bahrain ya, saya agak optimis ya kayaknya untuk poin 3. Ya, dari kemarin memang kan juga uji coba tidak ada. Ini pun sangat riskan sebenarnya ya. Sangat-sangat amat riskan. Tapi makanya saya lihat kemarin kayak Marcelino seolah tidak main, cuma jadi lari atlet maraton ya. Kemana aja lari gitu. Kelvin Verdong yang biasanya memang main liar, kemarin juga harus nutupin banyak kebocoran sana sini, Verdong. Kemudian Jay Itzes seolah hari itu bukan harinya. Rido yang sebagai pengganti yang main cuman sebentar aja, banyak sekali melakukan penyelamatan, intercept. Oleh Romani juara banget. Jadi kalau besok ada Ratna Oramangun, ada Romani, ini cukup menjanjikan. Pelupesi layak dicoba untuk mendampingi Prof Tom Hay, dan di belakang Rido lah dari awal. Kalau ya Justin Hapner bisa dicoba, Verdong tak tergantikan menurut saya, juga termasuk oleh Romani tadi gitu. Oke. ya Bang Riko berarti kemarin pada saat melawan Australia pola ST-nya benar-benar hilang ya? Kalau Anda melihatnya. Sangat amat hilang. Nah, kalau menurut saya juga salah masyarakat sih. Menurut umumnya ya, ekspektasinya terlalu tinggi. Makanya ketika saya bilang, ini sih draw aja, ada jejak digital lah gitu ya. Ini draw aja udah maksimal. Kita ingat waktu main di GBK, itu setengah lapangan. Hanya karena kegemilangan Martin Paes. Ya, berapa kali di counter hasil 0-0. Kemudian pindah main ke Sydney di Australia. Pengen, wah ini materi mewah. Naturalisasi baru. Pelatih kelas dunia. Tak dulu, ini naturalisasi bukan kayak contoh tunggal putra untuk bulu tangkis. Kita menaturalisasi Lindan dari Cina, tunggal. Peter Gade Denmark, tunggal gitu ya. Bukan main tunggal ini. Kemistrinya macam mana, istirahatnya seperti apa, uji coba tidak ada, pressure-nya kan beda ya. Walaupun sekali banyak yang membungkusnya dengan
Mereka pemain profesional. Mereka biasa main di Eropa. Ya. Biasanya cuma butuh waktu 1, 2, 3 hari, singkat udah mixnya udah oke. Tak dulu bos, ini chemistry masalah bola dibangun nggak semudah itu. Dan ingat, jujur kalau mau fair-fairan, yang kita lakukan diaspora naturalisasi ini, jujur-jujuran ini bukan level-level 1 di negara sana. Umpama Kylian Mbappe Perancis diambil, oh ada darah Indonesianya Mbappe, oke. Neymar, oke. Itu juga nggak serta-merta menang. Tapi artinya ini kan level-level 2 atau liga-liga 3-nya di negara-negara Eropa. Tidak ada uji coba, hanya mengandalkan, wah main bintang bisa ngandelin. Babak belur sama makanya dilibas sama Australia begitu. Oke, jadi maksudnya ataukah perlu dipanggil Taufik Hidayat juga? Kalau tadi kan mungkin panggil Peter Gade, panggil Lindan ya enggak? Atau mungkin panggil Pak Wamen juga mungkin bisa nih kalau menurut Rico Ceper. Oke, kita juga akan evaluasi bagaimana analisa dari Rico Towel ya tadi ya, betul, Bang Ege dan juga Mas Gita seperti apa kira-kira di segmen berikutnya ini? Apakah memang strategi Sintayong benar-benar hilang di era Patrick Kluivert? Sesaat lagi, di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Memang respon dari netizen dan juga pecinta bola Indonesia pada saat kekalahan dengan Australia ini sangat beragam ya. Tapi lebih cenderung ke kecewa dan banyak sekali tagar-tagar yang berserakan di media sosial, video-video. Mungkin kita lihat dulu video-video yang berserakan di media sosial ini, Bang Ege, Bang Gita dan juga Bang Riko. Jadi memang saat ini ramai begitu ya, bagaimana ekspresi yang ditampilkan dua pelatih, mantan pelatih Indonesia, ada STY yang marah-marah begitu ya di pinggir lapangan dan Kluivert yang senyum-senyum di pinggir lapangan. Apakah memang udah pasrah begitu kan atau seperti apa? Memang ini kemudian dimaknai secara beragam oleh netizen bola Indonesia. Nah, ini dia bisa kita lihat ya, sama-sama mungkin langsung aja Bang Ege komenin seperti apa. Ini sih belum kejam ya, ada salah satu lagi yang menggambarkan dia sebagai Patrick di SpongeBob itu ya. yang kalau ngomong nggak bisa apa-apa itu dalam bahasa AI-nya gitu. Nah, balik ke netizen dan para pendukung, pertama-tama saya mau mengatakan selalu nih kabar baik dan kabar imbang. Kabar baiknya sebagian besar netizen, mungkin tadi Philip pas juga, pas pulang kampung ya, itu akan datang bersama-sama. Saya sudah tahu bahwa berkumpul ada semacam diskusi silaturahmi itu dari Garuda Timur Tengah, Garuda Bahrain, Garuda Belanda, Garuda Australia, Garuda Qatar, kemudian begitu banyak lagi lah sedang kumpul sama-sama untuk tetap datang mendukung. Ini kabar baik dong berarti ya. Ada Dadan, Syarif yang sukses kemarin mendukung di Australia. Kabar imbangnya adalah saya dengar ada juga yang memang mau datang ke stadion, nanti bisa juga meneriakkan Sintayong. Sintayong. Iya dong, karena realistis kan di Australia pernah begitu. Dan gambaran atau drama ini pertama kali disampaikan oleh Andre Rosiade sebetulnya. Dengan mengatakan kalau di Australia kalah, ada kemungkinan di waktu melawan Bahrain sebagian penonton akan berteriak Sintayong, Sintayong gitu ya. Ada di situ kan ada kepentingan-kepentingan. Di samping belum move on ya, itu rasa cinta yang murni. Tapi kan ada juga mungkin ekonomi, iklan. Ini video berikutnya, Bang. Ini teman-teman dari seluruh dunia nih sudah berkumpul yang seperti saya katakan tadi. Kalian pulang kampung ya. Sekalian pulang kampung. Nonton bola mendukung Indonesia, Bang Ege. Nah ini mereka sudah kumpul sama-sama. Kirim salam buat kita semua. Ini mudah-mudahan bisa jadi semangat juga mereka yang dari luar negeri aja mau datang. Yang dari dalam negeri begini loh, kalau saya agak imbang di tengah-tengah. Jadi kalaupun Anda terpaksa meneriakkan Sintayong, Sintayong 1-2 kali nggak apa-apa lah. Tapi begitu tim kita tampil menarik, kita tetap dukung. Itu kan, ya kan, rasa cinta tetap boleh ada. Tapi begitu tampil menarik, kita tetap dukung. Nah, yang kedua yang saya agak khawatir itu adalah isu yang saling silang di media sosial. Jadi misalnya kalau untuk tadi oleh Romney aman lah gitu ya. Saya tuh yang agak khawatir tuh Miss Hilger sebetulnya. Tapi Miss Hilger kan udah balik. Iya dia justru itu karena saya rasa ini pelan-pelan ya mudah-mudahan teman-teman netizen mau menyadari juga. Karena kita menekan terlalu kencang ya, kekecewaan kita terlalu besar. Saya kok nggak yakin waktu melihat secara fisik ya. Dan ada Alfa yang melihat secara fisik itu begitu selesai pertandingan dia oke-oke saja. Kecuali saya dapat lihat hasil MRI-nya gitu ya. Katakanlah ada sedikit masalah fisik, mungkin tekanan kita yang terlalu besar ya. Mungkin dia belum pernah bayangkan ya main di Belanda. Lalu ada tekanan yang sebegitu rupa, akhirnya timbang-timbang antara fisik dan batin itu. Saya belum lihat hasil MRI, jadi saya nggak percaya karena melihat kondisi ya, Bung Harfa juga lihat gitu. Nah maksud saya ini
jangan sampai terjadi. Oke. Baik. Tekanan-tekanan kita, lalu para pemain kita tidak kompak. Ini kan Iya. satu-satunya kesempatan lagi ya. Iya, bagaimana menjaga mentalitas positif kita ya, Ya. karena kan ini mau bertanding lagi lawan Bahrain. Tapi bagaimana Bang Gita soal nanti besok yang para timnas mengakui bahwa STY tidak lebih buruk dari Kluivert? Iya, kalau bicara tidak lebih buruk ya memang tidak lebih buruk ya sejauh ini. Kluivert kan belum terbukti juga. Artinya apa? Harus ada pertandingan kedua, harus ada pertandingan ketiga dia butuhkan. Tapi balik-balik lagi, dia kan tidak bisa berproses lama karena Ya. kalau orang bilang ini kan baru pertandingan pertama dia, tapi ini kan sudah pertandingan ke-7 tim nasional Iya. dari hanya 10 pertandingan. Tambah 3 lagi. Jadi emang udah ini dan kalaupun ada yang mengatakan bahwa targetnya 2030 kok, targetnya 2034. Tapi kan dengan naturasi yang terus-menerus kan kelihatan inginnya lolos ke Piala Dunia 2026. Balik-balik lagi, yang dilakukan strategi awal kita di Australia itu yang salah. Kita apa? Kita menyerang cukup baik. Kita dapat peluang dari Jay Itzes, kita dapat peluang penalti, nggak gol. Tapi terus semuanya berbalik kan bahwa ada yang kita tidak perhatikan yaitu kendala pertahanan. Kelihatan kok dari statistik. Clearance-nya mereka tuh 34 jumlahnya. Itu artinya kan serangan kita luar biasa tapi pertahanan mereka oke. Clearance kita cuma 6. Artinya ada banyak sekali clearance yang gagal yang kita lakukan. Shot kita 11, mereka hanya 9. Ya. Tapi shot on target mereka 7, kita hanya 4. Itu artinya kan dari 11 shot itu kita 7 ngawur gitu. Artinya termasuk tendangan penaltinya Kevin Oke. Dix tadi ngawur. Itu yang harus kita rubah. Artinya harus ada balance pertahanan dan juga penyerangan yang kita lakukan nanti di GBK. Tapi menurut Bang Gita juga apakah nggak apple to apple dong ketika membandingkan kesuksesan Sintayong dengan Patrick Kluivert yang baru perdana memimpin Indonesia, baru perdana menjalani sekali pertandingan permainan ya. internasional begitu. Kemudian sekarang sudah ada tekanan Kluivert out atau mungkin sorakan-sorakan STY seperti Sintayong. itu begitu. Saya sih nggak setuju kalau Kluivert out ya. Oh, iya, Tapi iya. kalau teriakan bahwa STY dipanggil itu sih sudah sejak Januari kemarin. Artinya gini, hanya cukup dipicu dengan hasil buruk di Ya. Australia. Waktu itu saya sendiri kok yang ngomong hasil buruk di Australia itu pasti akan memicu seperti itu. Dan hasil yang tidak cepat di GBK juga akan memicu seperti itu. Jadi intinya adalah gimana tim ini harus bereaksi dengan cepat terhadap hasil yang lupakan hasil di Australia dan berusaha untuk yang terbaik sejak menit pertama di GBK. Oke. Baik, kita ke Nggak Bang Riko gampang. mungkin ya. Karena kalau kita lihat Bahrain sendiri ya, Iya, iya. away mereka dapat 4 poin loh. Ya. 1-0 lawan Australia. Terlepas dengan caranya guling-gulingan lah. Guling-gulingan Ya, kalau betul. di okein sama wasit jadi Ya, itu nggak bisa apa-apa. kan terjadi ketika melawan Indonesia kan waktu itu. 1-0 di Australia, 0-0 di Saudi Arabia. Mereka hanya kalah mulai menit 66 dari Jepang. Ya, Artinya 0-2 mereka ya. 2 pertandingan tuh clean sheet. Ya. 4 poin mereka dapat away. Itu yang mungkin menyulitkan kitanya Oke. jadinya. Oke, mungkin kita ke Bang Riko ya. Bang Ya. Riko mungkin bisa menanggapi tadi. Ini Bang Riko ini kita Iya. juga mau minta tanggapan sebagai mantan pesepak bola dengan posisi penghangat bangku cadangan begitu ya, pasti punya visi yang lebih jelas begitu seperti apa Nah, kemudian ini midfielder bagus nih. tendangan-tendangan sepakan bola mati Saya luar biasa. selalu Kalau Orde membuktikan. lama ini angkatannya Sucipto Suntoro. berarti. Ya, tapi midfielder ini. Mungkin ada tanggapannya juga bagaimana Iya. kemudian Bang Riko akan melihat supporter yang akan menghadiri pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain. Apakah kemudian tekanan-tekanan ini bisa menjadi PR tersendiri begitu bagi tim Indonesia? Pasti, kalau menurut saya itu pasti. Karena kan hakikatnya dulu terlepas apa yang terjadi, drama yang terjadi, intrik apapun yang terjadi pada saat proses pergantian STY ke Patrick Kluivert, itu pasti kan ekspektasi dan menurut saya wajar-wajar saja harapan bahwa ini di tengah kompetisi jalan digantikan. Wah, punya nama besar. Sintayong cuman level Asia nih. Bendera Korea pula segala macam lah. Hanya pernah ngalahkan Jerman segala macam, black attack gitulah ya. Kemudian memang nggak fair juga, betul kata Mas Gita, Bang Effendi. Baru sekali ini nggak kayaknya juga kurang fair. Patrick Kluivert kalah langsung selesai gitu ya. Kesempatan juga. Cuman ini kan udah nggak boleh main-main. Prosesnya sudah di jalan, nerusin. Udah game ke-7 segala macam. Ekspektasinya tinggi. Jor-jorannya udah bukan main. Materi katanya mewah banget. Dengan pelatih punya nama besar. Ya walaupun asistennya banyak bantu. Sehingga pasti pressure-nya tinggi. Tadi kalau sedikit ngebahas Mesilgers ya. Pemain belakang yang saya nggak Bung Effendi belum lihat hasil MRI-nya gitu Bung ya. Tapi apapun itu kalau emang menurut pribadi saya kualitas si Mesilgers ini sama Rido, udah Rido aja deh. Kalau lihat Oh, iya, padu padannya iya. dengan Ya, Jay ya, Itzes. ya. Karena Setuju. jangan cuma di Persija apakah menurun atau enggak itu subjektif.
nggak cuma nanya, oh golnya bagus banget dari jauh seorang Rizky Ridho di liga lokal gitu. Tapi artinya Ridho kemarin yang main cuma sebentar, berapa kali melakukan intercept menurut saya. Dia ambil bola-bola, dia tutup. Ridho kayak pembersih bagian cuci piring itu, sama kayak Verdong. Umpama kemarin nggak banyak kerja keras, Verdong bisa menggila kayak partai sebelum-belumnya. Tapi nutupinnya banyak banget Verdong, ngangkut air itu. Si pun Ridho dari awal sama Jahit says, Hapner tinggal emosinya aja diatur gitu ya. Pesi kita nggak tahu bagaimana ketika nyata-nyata nanti umpama diturunkan, diduetkan sama Tom Hay, yang kalau Tom Hay dikunci, kita mesti punya plan B ya. Tom Hay kemarin banyak dijaga juga di babak kedua segala macam atau babak pertama. Marcelino apakah bisa dicadangkan saya nggak tahu. Di situ ada Ivar Jerner atau Nathan mau dicoba. Ratna Mangun, wah ini ditunggu banget. Speednya bagus, penguasaan bolanya kuat, pegang bolanya sama Ole Romani. Tinggal Rafael Sturika atau siapa kita nggak tahu. Nah ini materi menurut saya cukup wah. Mudah-mudahan kalau lihat Bahrain masih bisa diimbangi. Sekarang memang cukup merepotkan dari tadi rekor kata Bung Gita gitu ya. Tapi ya kalau negara-negara Arab saya cukup optimis. Kecuali kalau ketemu kayak Iran agak pesimis saya. Tapi kalau masih kayak Qatar, Bahrain, ya kita masih jual beli pukulan lah. Tapi kalau kayak Jepang, Australia, ntar dulu deh kalau main terbuka. Begitu menurut saya. Baik. Tapi memang kalau eksekutor algojo bola mati, saya setuju Rico Ceper yang dipasang dengan tendangan-tendangan bebasnya. Saya lihat di medsos viral semua itu tendangan bebasnya ya, Bang Ege ya. Iya, tapi yang menarik dari Rico Ceper tadi adalah kenyataan kan Misilger tuh harapan karena mungkin termahal ya untuk squad kita gitu. Walaupun penampilan mungkin tidak terlalu gemilang ya, bukan harinya mungkin waktu di Australia. Dan betul sekali bahwa Rizky Ridho dengan Jayadi itu misalnya Ya, udah nyatu sudah ya. nyatu dan selama ini mampu mengawal timnas kita ya dengan cukup baik gitu. Semakin hangat, semakin panas. Bagaimana evaluasi kita di segmen selanjutnya? Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, menarik memang untuk melihat respon-respon netizen di sosial media setelah pertandingan timnas melawan Australia. Bahkan ini mungkin karena suasana Ramadan ya. Yes, Ketua betul. PSSI itu responnya memposting surat An-Najm. Mungkin kita bisa lihat ya VT-nya ya. Mungkin Andi Kumala mungkin bisa dibacakan juga ya. Iya, jadi dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya dan seterusnya. Sebagai pakar komunikasi nih mungkin sekaligus ya, Bang Ege. Ini kira-kira maksudnya apa nih, Nanti Bang biar Ege? kalau untuk Masih ada, tunggu Iya, Bang. nanti biar ayat dengan ayat dibahas oleh Ustadz Rico Ceper barangkali ya. Nah, kalau ini Andre Rosiade ya. Tadi juga Bang Ege bilang ya, bagaimana ada isu-isu lain di luar lapangan. Ya, kalau Andre Rosiade pernah cerita bahwa ini kalau ini terjadi dan ternyata di Australia terjadi, nanti ketika besok melawan Bahrain akan ada yang teriak Sintayong, Sintayong. Tapi saya mau balik ya sedikit mengatakan orang suka mengatakan kalau EG itu memuji juga prestasi Erick Thohir. Iya dong, kalau untuk SEA Games kita puji dong ya, setelah 32 tahun kita dapat begitu. Nah, saya cuma mengatakan gini, Erick Thohir ini lepas dari mungkin ada pembinaan Liga 1, khususnya Liga 2, Liga 3, artinya tidak secepat naturalisasi. Yang mau saya katakan dengan ayat tadi, dia barangkali ingin menunjukkan bahwa dia berusaha itu tulus. Kenapa berusaha tulus ya? Yang paling aman bagi Erick Thohir itu adalah tidak mengganti pelatih. Karena apa? Tidak mengganti pelatih, tidak menanggung resiko, betul nggak? Betul. Nanti kalau ada terjadi kita tidak lolos, misalnya, apakah tidak lolos langsung atau itu. tidak lolos 3 dan 4, bukan salah dia, salahnya pelatih. Nah, mungkin ayat ini ingin mengatakan dia berusaha sungguh-sungguh untuk sebuah timnas dan kelolosan. Memanfaatkan momentum yang ada, walaupun itu suka kabur 2034. Padahal 2030 itu kata FIFA nanti sudah bertambah, sudah 62 tim katanya. Iya, yang buat 2030 karena 100 tahun 2030 ya, 100 tahun. Berarti artinya di situ kita harusnya lolos. Oke, kayaknya juga saya mau minta tanggapan dari Pak Haji Rico Ceper begitu ya, terkait postingannya Andre Pak Rosiade Erik dan ya. Andre Rosiade seperti apa, mungkin ada ayat-ayat yang dicantumkan di situ, tanggapannya seperti apa? Bang Ceper. Waduh, yang pertama mohon maaf saya belum haji. Saya juga masih banyak belajar. Itu mungkin bidangnya aja lah, yang memaknai ungkapan kata yang disampaikan itu gitu. Takut nanti malah keliru, interpretasinya beda nanti gitu ya. Bahkan Kalau di yang situ ada ini yang dari Bang Andre Rosiade, Bang Ceper. Prof EG itu pakar komunikasi itu.
Ya. Tapi saya nggak berani masuk ke komunikasi religiositas. Nah ini kalau tanggapannya soal postingan Andre Rosiade yang juga menilai bahwa inilah Indonesia rindu STY begitu Bang Ceper. Iya, memang STY cukup lama ya, hampir ya 5 tahun, lebih 4 tahun, 5 tahun segala macam itu prosesnya jatuh bangunnya sudah dilaksanakan, dilakuin gitu ya. Dia udah tahu iklim banget apa namanya persepak bola nasional. Kalau memang kemampuannya grade-nya baru sampai di B, jangan dipaksain di A gitu ya. Kemudian bahwa oh serta-merta ngambil dari negara kincir angin yang sama, bahasanya sama. Tapi kan kita nggak tahu dulu pergantian ini kan masih kadang-kadang jadi misteri. Jadi misteri kenapa? Oh ada perkumpulan pemain, Bang J ngumpulin lagi, ada bisik-bisik tetangga dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ketua Umum juga harus mengambil satu keputusan berat take over. Kita nggak tahu apa yang di belakang ini yang mungkin menyelamatkan sebuah tim yang lebih besar. Entah apa itu. Nah kan kita percaya aja, kita support aja, kita dukung aja. Kalaupun memang seperti ini, pergantian di tengah memang sangat riskan di tengah kompetisi. Tapi mungkin ada 1-2 yang berhasil juga, walaupun banyak juga yang jadi jatuh bangunnya ancur-ancuran banget. Nah memang kalau mau aman, kalau Bang Effendi atau mengatakan selesaikan dulu. Jadi kalau pun cari getahnya, kena getahnya, kambing hitamnya, kayaknya Sintayong bisa kena banget tuh. Tapi ini tanggung proses ya. Kita nikmati, kita doa, nggak putus. Paling kita dukung dengan positif. Nah, itu kan Nanti betul, tuan dia rumah mengajak yang kita baik berdoa ini. ya untuk timnas Indonesia. Amin. Amin. Iya, senang sih melihat komentar Bang Ceper ya yang optimis, optimis gitu untuk Ya. besok meskipun pelatihnya Kluivert mengatakan Bahrain adalah lawan yang sulit. Betul. Gimana Bang Gita? Ya, kalau Kluivert bilang lawan yang sulit ya pasti dia sangat berhati-hati sekarang. Itu juga omongannya dia saya mengharapkan adalah dia juga memakai strategi yang lebih hati-hati dibandingkan dengan pada saat kita bertanding melawan Australia. Kadang-kadang melawan Australia itu juga saya agak anehnya adalah kok dia seperti menarik ludahnya untuk kata-kata yang telah dia sebutkan. Contohnya adalah dia akan memasang pemain-pemain yang punya menit bermain tinggi. Iya. Itu Nathan Chuaon tuh kaget saya. Tuh. Kok Nathan Kaget, Chuaon kaget. yang dipakai? Sedangkan kita ada Joe Pelopesi, walaupun dia baru ya, tapi kan reputasinya sebagai gelandang bertahan oke. Atau Ivar Jenner lah yang Jenner, biasa ya. bermain sebagai sebagai partner dari Tom Tom Haye, Haye selama ini. Kemudian itu tadi di belakang dengan 2 center back ya harusnya jangan miss Hilgers. Bukan menganggap miss Hilgers nggak bagus, dia bagus banget. Cuman ini kan pemain instingnya adalah bertahan tinggi ya. Iya. Dia tuh nggak pernah bisa bertahan down deep tuh dia nggak pernah bisa. Di Twente juga. Iya. Dia kalah 2-6 dari Feyenoord kan karena dia bertahan terlalu tinggi juga. Lawan Bodo Glimt juga kan waktu di UEL. Artinya apa yang dia lakukan di klub kan kadang-kadang kebawa ke tim nasional juga sehingga semuanya tinggi. Akibatnya kan semuanya jadi tinggi terutama untuk mengejar gol saat itu. Nah, dengan Kluivert ngomong seperti itu saya yakin bahwa memang tidak gampang melawan Bahrain. Kita punya peluang terburuk adalah hasil imbang gitu. Jadi ya kalau tidak hati-hati oke, ini yang harus dilakukan Kluivert adalah lebih berhati-hati untuk kemudian memukul Bahrain. Berarti ada perang psikologi juga yang kemudian dikatakan oleh Patrick Kluivert. Dia kayaknya tidak ingin masyarakat jadi high expectation lagi dengan hasil yang sudah didapat. Tapi mulai diperbaiki Australia, ya. Ada beberapa kata optimis. Jadi kalau saya mau mencatat yang pertama tadi maaf agak bercanda ya soal Ustadz gitu, Ceper walaupun tadi dia mengajak kita berdoa lah gitu. Amin. Dia orang baik gitu. Nah pada bagian lain kita harus mengakui bahwa Bahrain sekarang lebih membaik. Setuju itu Ya betul. Juara Piala Teluk Juara ya. Piala Teluk. Jepang baru berhasil mencetak gol di menit 67 Ya. Kemudian 66 dan 87 misalnya itu lebih dari 1 jam loh. Nah pada bagian lain pemain-pemainnya luar biasa. Jadi kipernya Ibrahim Latvala, Kuail Aswad sebagai jenderal lapangan tengahnya. Ada Muhammad Yassin Marun yang nyetak 2 gol ke gawang Kita ya betul. Lalu Al Jabar di depan yang nyetak gol melawan Australia, misalnya betul. Al Hayam dan Al Madan di depan. Jadi ini bukan lawan yang gampang. Sekali lagi, nah kita akan menghadapi kenyataan. Mudah-mudahan Kluivert ini saya lama di Belanda juga. Kluivert ini dapat mental Belanda lah gitu ya. Artinya nggak apa-apa diteriakin gitu out dan segala macam. Dia Outnya itu apa nih? Tampil all out dong. Nah itu jadi dia tetap tenang sebagai dirinya, tetap tampil all out. Walaupun Hanya banyak timnas juga aja yang tampil all out gitu. Iya. Atau Yang lain all dan out. Atau semuanya out. Saya mau katakan kembali adalah begini, mudah-mudahan saya tetap
sayang sama siapa saja, termasuk Iya. juga orang yang sayang pelatih yang lama juga nggak apa-apa dong. Masa kita Betul. ubah hatinya, kita Iya. paksa nggak apa-apa. Dan nanti pun kalau terpaksa nih, mereka juga meneriakan Sintayong lagi, misalnya gol yang ditunggu lama, sekali dua kali nggak apa-apa lah. Tapi begitu tim kita, nah kita berharap kan lebih berhati-hati nih, Betul, iya. menerapkan strategi yang tepat, kemudian mungkin lagi-lagi 15 menit pertama penting, 5 dan 10 menit itu membaca permainan lawan ya. Dan kalau itu kita nanti sudah mencapai titik baliknya, ayo sama-sama kita dukung gitu. Karena lihatlah saudara-saudara kita tadi yang saya sebut dari Abu Dhabi, Iya, betul. Bahrain, Datang, ya. Semua datang begitu ya. Australia, semua datang. Ayo sama-sama kita sekali ini. Betul. Kita beri kepercayaan berapa kali lagi? 2 kali lah ya. Itu Lawan 2 kali Bahrain, adalah hidup mati kemudian ya. lawan Cina kan. Karena intinya adalah kalau kita mengalahkan Bahrain, kita mengalahkan Cina, kita garansi untuk masuk ke putaran keempat. Betul. Langsung final kan sekarang udah sulit ya. Sudah sulit, Dengan begitu. Australia 10 poin, kemudian Jepang, Arab Saudi Arab 9 poin. Ini hanya 3 Kalau negara yang bersaing kalaupun di mereka dasar kehilangan poin pada 1-2. saat mereka berhadapan nanti, ya tetap salah satu yang akan tetap lolos Ya, kan, bukan betul. kita. Jadi. Berarti Yang paling saya takutkan juga di pelan-pelan maaf ya, Bahrain belum pernah ke Piala Dunia. Dia Ya. sangat ingin ke Piala Itu Dunia. dia. Iya, kita sama-sama dong ya. Presiden Asia ini itu berasal dari Bahrain. Dan saya agak bingung ya, wasit VAR-nya ini seperti rindu menjadi wasit Indonesia. Oke. Itu si Fakom Po Udom itu. Yo, yang Iya, ngasih iya. penalti. Ya, betul, yang ngasih penalti di menit untuk terakhir. di Australia. Ya. Dia sudah pernah ngasih penalti di Oke. Irak, Baik. lawan Irak, lawan Qatar. Dia rindu betul. Baik. Jadi yang apa tuh penalti Nathan Chua Aoun ya? Iya, Ya, Oke. betul. Terhadap Ya, artinya Ray ini Walker itu ada- menurut saya hal yang Ada perang ambisius ya untuk lolos ke Piala Dunia antara Indonesia Di menghadapi belakang- di Bahrain. belakang kepala Betul. kita harus Belakang, ya. Baik. Itu tadi pertarungannya kan bukan cuma di dalam lapangan Oke. jadinya. Ada semacam tanda kutip yang tidak bisa kita buktikan Betul. di luar lapangan. Dalam psikologi. Nggak Dalam selesai ya lapangan- kita bahas ya. Di dalam Kalau ini lapangannya nggak akan habis nih. Di dalam lapangannya sendiri kan mereka juga dengan guling-gulingannya udah merepotkan. Oh, keren. Oke, kita lanjut besok lagi, Bang, nih. Jelang kick off ya. Terima kasih Bang Ege atas waktunya, Bang Gita Sama-sama. juga. Terima kasih, Dan juga terima Bang Riko kasih Ceper. Bang Riko Terima Ceper. kasih. Jangan kapok-kapok ya diundang TV One Bang Ceper. Siap, selalu sangat serius dia, siap. kabelnya banyak betul itu. Oke, dan pemirsa apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya.